Halo, kultivator junior, selamat datang di dunia novel. Mari kita lanjutkan kultivasi berikutnya di Martial God Asura. Bab 6550, transformasi dari bayi penjara menjadi jenderal. Chu Feng, bukankah wujud jiwa kaisar pembunuh iblis mengandung kekuatan tempur? Apakah dia benar-benar hanya akan berdiam diri dan tidak melakukan apapun untuk membantumu? Egi bertanya. Kaisar pembunuh iblis senior, jiwa sisa ini terbentuk oleh sebuah susunan formasi. Jika dia ingin membantu, seharusnya dia sudah melakukannya sejak lama. Meskipun ada mekanisme pemicunya, itu tetap bisa terjadi setelah saya mengalami cedera parah. Tapi saya tidak bisa menjaminnya, dan mungkin saja meskipun saya terluka parah, dia tidak akan bereaksi. Chu Feng tidak yakin tentang jiwa kaisar pembasmi iblis. Jadi, maksudmu menangkap Zhao Feng hidup-hidup tidak akan terlalu sulit? Kalau begitu, lebih tepat lagi jika saya, sang ratu, yang bertindak. Ratu ini bisa menangkapnya hidup-hidup, kata Egi. Tak perlu, sepertinya aku malah memprovokasinya. Namun itu juga merupakan upaya yang disengaja untuk membuat orang berpikir bahwa saya ingin menghadapi Zhao Feng secara langsung, memanfaatkan kesempatan untuk menangkapnya, dan menggunakan identitasnya untuk melarikan diri. Berikan mereka perasaan bahwa saya telah mencapai jalan buntu, karena aku telah menemukan bahwa meskipun ada banyak ahli alam dewa surgawi di sekte penjara, tidak satu pun dari mereka yang sangat kuat dalam pertempuran. Kemungkinan besar, mereka baru saja berhasil menembus pertahanan dan melakukannya dengan menggunakan metode khusus yang mengakibatkan tingkat kultivasi mereka tidak stabil. Hal yang sama berlaku untuk para spiritualis roh dunia naga langit dari Istana Suci Tujuh Alam. Meskipun kekuatan tempur mereka tidak terlalu kuat, jumlah mereka tetap banyak. Meskipun pedang pembunuh iblis tidak lemah, mengalahkan begitu banyak orang secara langsung bukanlah hal yang mudah. Meskipun aku menggunakan teknik bela diri, keunggulanku tidak akan terlalu signifikan. Itulah mengapa aku tidak menggunakan kemampuan bela diriku selama ini. Aku ingin mereka berpikir aku bukan orang istimewa. Ketika saat itu tiba, aku akan melancarkan serangan mendadak, dan mereka tidak akan bisa bereaksi tepat waktu. Dan Zhao Feng tidak akan punya kesempatan untuk melarikan diri, Chu Feng berkata kepada Egg. Chu Feng tidak menggunakan kekuatan penuhnya sejak awal, dan bahkan tidak menggunakan teknik bela diri apapun. Hal ini memberikan kesan bahwa meskipun dia mampu mengatasi pengepungan dari sekelompok ahli alam surgawi, dia masih cukup kewalahan. Ini adalah taktik yang sering digunakan Chu Feng. Tunjukkan kelemahanmu terlebih dahulu, lalu lepaskan jurus mematikanmu. Tentu saja, ada satu poin penting tentang teknik ini. Artinya, ketika Anda menunjukkan kelemahan, Anda tetap bisa tak terkalahkan. Jika kamu menunjukkan kelemahan dan benar-benar dikalahkan oleh pihak lain, maka semuanya berakhir. Sepertinya Chu Feng tidak mampu menggunakan kemampuan bela dirinya. Memang benar, sepertinya inilah sisi negatif dari penggunaan pedang pembunuh iblis olehnya. Perhatikan baik-baik. Dia berkeringat deras dan terengah-engah, seolah-olah kehabisan energi, pasti butuh banyak usaha untuk mengaktifkan pedang pembunuh iblis itu. Memang, sepertinya dia tidak akan mampu bertahan lebih lama lagi. Jika kita mengepungnya dan tidak memberinya kesempatan untuk melarikan diri, dia akan segera dikalahkan. Baiklah, kalau begitu kali ini, kita akan membunuhnya di sini juga. Sementara itu, para anggota sekte penjara juga diam-diam bertukar pikiran dan menganalisis Chu Feng. Analisis mereka persis seperti yang ingin didengar Chu Feng. Chu Feng telah mengamati reaksi mereka,
dan ketika dia menyadari bahwa mereka yakin akan kemenangan, dia mengerti bahwa mereka sudah pasti menang. Tidak setakut sebelumnya, dan setelah sedikit rileks, Chu Feng bergerak dengan tegas. Alam kekosongan kekuatan ilahi, Dao Surgawi menekan. Dalam sekejap mata, Chu Feng melepaskan 2 pembatasan ilahi 3 tingkat berturut-turut. Kekuatan tempur kelompok tersebut sangat berkurang pada saat ini, karena kedua teknik bela diri ini memiliki efek yang sama, mengurangi kekuatan tempur lawan. Segera setelah itu, cahaya keemasan muncul kembali di sekitar Chu Feng, dan dia melepaskan 2 lagi pembatasan ilahi 3 tingkat secara berturut-turut. Ini masing-masing adalah perlindungan Dao Surgawi dari para Dewa Klan Ye dan teknik tubuh Dao Surgawi. Dao Surgawi melindungi tubuh, meningkatkan kekuatan tempur dan pertahanan. Hukum tubuh Dao Surgawi meningkatkan kecepatan. Pada saat itu, Chu Feng menerjang ke arah Zhao Feng seperti hantu. Perubahan itu terjadi dalam sekejap, dan tidak seorang pun dapat bereaksi sama sekali. Di sepanjang jalan, siapapun yang mencoba menghentikan Chu Feng akan terbelah menjadi 2 oleh pedang pembunuh iblis di tangan Chu Feng. Dalam sekejap mata, Chu Feng tiba di hadapan Zhao Feng. Zhao Feng buru-buru bergerak, tetapi serangannya tidak sebanding dengan Chu Feng saat ini. Setelah Chu Feng mendekat, dia tidak menggunakan pedang pembunuh iblis untuk menebasnya. Sebaliknya, dia menendang dada Zhao Feng. Tendangan itu menyebabkan darah menyembur dari hidung dan mulut Zhao Feng. Wajahnya meringis kesakitan, dan dia mengeluarkan ratapan seperti babi. Hanya dengan 1 tendangan, Zhao Feng langsung tak berdaya. Ini adalah tindakan yang disengaja dari pihak Chu Feng. Untuk membantu Feng Li mendapatkan kembali garis keturunannya, dia tidak bisa sepenuhnya merusak jiwa Zhao Feng. Namun, hanya melukai tubuh fisiknya saja tidak akan ada artinya. Jadi satu-satunya pilihan adalah merusak jiwa Zhao Feng secara parah. Tendangan ini, yang tampaknya ditujukan pada tubuh fisik, sebenarnya melukai jiwa Zhao Feng yang merupakan kunci hilangnya kekuatan tempurnya. Chu Feng itu. Pada saat itu, Bai Li Sukong, Chang Li, dan yang lainnya semuanya memasang ekspresi serius, dan kemarahan meluap di mata mereka. Meskipun mereka lemah secara fisik, mereka tetap bangkit. Teknik pembatasan ilahi 3 tahap adalah teknik yang ampuh, tetapi memberikan tekanan yang sangat besar pada para praktisi seni bela diri. Masing-masing dari 3 batasan ilahi yang dilepaskan Chu Feng sangatlah kuat. Namun, Chu Feng langsung melepaskan pembatasan ilahi 4 kali lipat dan 3 tahap, namun tetap tidak terpengaruh, menunjukkan ketahanan luar biasanya. Tentu saja, yang paling membuat mereka marah adalah Chu Feng sengaja menunjukkan kelemahan dengan menunda penggunaan kemampuan bela dirinya. Bahkan keringat di wajahnya pun palsu, namun penyamarannya sangat meyakinkan. Bahkan mereka pun berpikir bahwa peluang Chu Feng untuk menang sangat kecil. Namun dalam sekejap mata, Chu Feng membalikkan keadaan pertempuran. Selain itu, Chu Feng tidak berlama-lama dalam pertarungan. Setelah menangkap Zhao Feng, dia terbang menjauh. Meskipun alam kekosongan kekuatan ilahi telah lenyap dan kekuatan tempur semua orang telah pulih secara signifikan, kekuatan penekan dari Dao Surgawi masih tetap ada. Dalam situasi seperti ini, akan sangat sulit bagi mereka untuk mengejar Chu Feng saat ini. Mereka semua tampak ragu-ragu, aktifkan formasi prajurit penjara. Tepat saat itu, sebuah suara terdengar dari langit. Itu adalah sebuah perintah. Setelah mendengar hal ini, para anggota kuat sekte penjara tidak lagi ragu-ragu dan mulai melakukan segel tangan bersama-sama. Aku akan membangunkan bayi di penjara itu dengan darahku sendiri.
Aku menggunakan garis keturunanku sendiri untuk mengubah bayi menjadi tentara. Formasi penjaga penjara muncul. Suara itu bergema di seluruh ruangan. Dalam sekejap, seluruh lautan bunga di alam fana bergetar hebat. Seluruh dunia berubah menjadi merah darah. Langit berwarna merah darah, bumi berwarna merah darah, seolah-olah seluruh dunia telah dirasuki oleh warna merah darah. Pada saat yang sama, sosok-sosok raksasa berwarna merah darah menjulang ke langit dari bumi yang jauh. Meskipun berada jauh dari Chu Feng, sosok lainnya menjulang tinggi dan sangat besar. Bahkan dari jarak yang sangat jauh, Chu Feng dapat melihatnya dengan jelas. Sosok-sosok itu sangat besar, memancarkan aura bayi-bayi penjara. Mereka berwarna merah darah, memancarkan aura yang luar biasa, dengan mata berkilauan, mengenakan baju zirah, memegang perisai di tangan kiri dan pedang di tangan kanan, seperti tentara dari neraka yang turun ke dunia. Jumlah makhluk-makhluk perkasa ini sama dengan jumlah orang di sekte penjara yang masih bisa bertarung secara normal, yang jelas menunjukkan bahwa mereka dipanggil oleh mereka. Apakah ini taktik yang telah mereka persiapkan sejak lama? Orang-orang ini benar-benar punya trik ini? Alasan Egy mengatakan demikian adalah karena sosok-sosok besar itu muncul dari segala arah, tetapi pemimpin mereka jelas berada di belakang Chu Feng. Ini menunjukkan bahwa blokade tersebut merupakan tindakan yang telah direncanakan sebelumnya oleh individu-individu tersebut. Selain itu, dilihat dari penampilan mereka yang mengintimidasi, kekuatan sosok-sosok raksasa itu saat ini jauh lebih besar daripada formasi yang mereka gunakan untuk mengepung dan membunuh Chu Feng ketika dia berada di lokasi artefak suci. Inilah kartu truf sebenarnya dari para anggota sekte penjara ini. Oleh karena itu, Egy juga merasakan ada sesuatu yang salah. Ini adalah metode yang bahkan Chu Feng pun tidak bisa lawan, meskipun dia menggunakan seluruh kekuatannya. Terutama setelah dia menyadari bahwa Chu Feng telah berhenti dan tidak berniat untuk melanjutkan pelariannya, dia siap bertindak kapan saja. Chu Feng, jika kau tidak tahan, katakan saja, jika kau bisa menghindari penggunaan kekuatan rusa ilahi, maka jangan gunakan, ratu ini bisa membawamu pergi. Namun begitu Egy selesai berbicara, suara Chu Feng terdengar di telinga Egy. Egy, bayi penjara di dalam diriku sedang bereaksi aneh, kata Chu Feng. Inilah alasan mengapa Chu Feng berhenti. Reaksi yang aneh? Reaksi seperti apa itu? Mungkinkah formasi ini dapat menekanmu melalui bayi penjara di dalam tubuhmu? Egy menjadi semakin gelisah. Tidak, ini bukan perubahan seperti itu. Sebaliknya, tampaknya aku bisa memerintah orang-orang itu melalui bayi-bayi tahananku. Jika bayi-bayi yang mereka penjarakan dapat diubah menjadi tentara, kalau begitu, bayiku yang berada di dalam penjara sepertinya bisa diubah menjadi seorang jenderal, kata Chu Feng. Dan kultivasi kita berakhir, sampai jumpa di kultivasi kita berikutnya di dunia novel.